Merayakan keberhasilan itu biasa. Merayakan kegagalan itu jelas tidak biasa. Tapi jelas perlu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar saat ini sudah mulai merayakan kegagalan mereka. Kenapa begitu? Dan gimana caranya? Simak penjelasannya di video berikut ini. Pertama-tama, kenapa sih harus merayakan kegagalan? Ingat ya bahwa tidak ada orang terlahir langsung bisa jalan. Anda harus jatuh dulu berkali-kali sebelum akhirnya bisa jalan. Singkatnya, nggak ada orang yang berhasil tanpa gagal dulu sebelumnya. Maaf, saya koreksi. Ada sih orang yang nggak pernah gagal, yaitu orang yang tidak pernah mencoba melakukan apa-apa dalam hidupnya. Saya tidak pernah kalah main tenis. Saya tidak pernah salah menjawab soal ujian. Saya pun tidak pernah gagal dalam membangun usaha. Karena saya tidak pernah main tenis. Saya tidak pernah ikut ujian dan saya tidak pernah memulai usaha. Mereka yang menghindari kegagalan tidak akan pernah menikmati keberhasilan. Setiap dari kita punya jatah kegagalan yang harus dihabiskan dulu sebelum akhirnya kita bisa berhasil. Seberapa banyak jatahnya tergantung dari seberapa sulit tantangan yang kita ambil. Jika kita main di kelas ringan, maka paling banter jatah gagalnya ya paling cuma sekali atau 2 kali lah. Tapi kalau kita main di kelas berat yang memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi, maka bisa jadi kuota kegagalan kita mencapai puluhan atau bahkan ratusan. Apakah itu artinya kita harus senang dan bangga kalau kita banyak gagal? Tentu aja enggak, ya. Kegagalan tidak perlu kita cari, apalagi diupayakan. Kita nggak perlu mendorong karyawan kita untuk, gagal ya, gagal. Bukan itu yang saya maksud dengan merayakan kegagalan. Namun yang pasti, jika perusahaan Anda menjadikan kegagalan sebagai momok yang harus dihindari, maka sesungguhnya perusahaan Anda sedang menjauhkan karyawannya dari peluang menciptakan keberhasilan-keberhasilan baru di masa datang. Satu-satunya bentuk keberhasilan yang mereka mungkin akan hasilkan adalah mengulang keberhasilan-keberhasilan lamanya aja. Yang bisa jadi semakin hari udah semakin nggak relevan. Jadi, gimana caranya merayakan kegagalan? Sebelum lanjut, silakan teman-teman yang belum sempat subscribe, tekan tombol subscribe ya, kemudian nyalakan notifikasinya. Apa yang saya maksud dengan merayakan kegagalan adalah memberi apresiasi terhadap 2 hal yang berkaitan erat dengan kegagalan itu sendiri. Yaitu keberanian untuk mencoba yang ternyata gagal dan pelajaran berharga yang diperoleh dari kegagalan tersebut. Dalam lingkungan di mana kegagalan merupakan momok yang semua karyawan ingin hindari, maka keberanian untuk mengambil risiko gagal merupakan sebuah prestasi yang layak untuk dibanggakan. Sunil Sinha, CEO dari Tata Quality Management Services, sebuah grup konglomerasi India yang terdiri dari lebih 100 perusahaan, mengatakan begini, penting bagi kami untuk memiliki karyawan yang punya keberanian untuk mencoba dan tidak takut gagal. Tata menyelenggarakan ajang apresiasi tahunan bernama Innovista Awards, di mana manajemen memberikan penghargaan terhadap berbagai inisiatif inovasi yang dinilai berhasil memberikan kontribusi positif terhadap grup pada tahun tersebut. Nah, yang menarik dari event tersebut adalah adanya sebuah kategori award yang bernama Dare to Try Award. Penghargaan ini diberikan bukan untuk mereka yang berhasil, melainkan justru untuk mereka yang gagal. Tentu saja yang dihargai bukan kegagalannya, melainkan keberanian mereka untuk mencoba sesuatu yang baru, walaupun kemudian ternyata gagal. Hal ini merupakan wujud konkret upaya Tata untuk membangun keberanian mencoba dari para karyawannya. Seperti apa yang disebutkan oleh Sunil sebelumnya. Ketika pertama kalinya diumumkan adanya kategori baru tadi, Anda tahu berapa banyak orang yang mengajukan dirinya untuk masuk ke dalam ajang seleksi di kategori itu? Cuma 3 orang saja dari ratusan ribu karyawan yang tersebar di lebih dari 100 perusahaan. Wajar sih, karena nggak ada orang yang nyaman diasosiasikan dengan kegagalan. Kita nggak ingin diingat sebagai orang gagal. Kita hanya ingin diakui atas keberhasilan kita. Namun Tata tidak menyerah. Mereka terus mengkampanyekan semangat mencoba dan tidak pernah mendudukkan kegagalan sebagai momok di seluruh perusahaan Tata. 5 tahun kemudian, Panitia Award menerima lebih dari 200 pendaftar untuk kategori Dare to Try Award.
Jumlah ini melebihi jumlah pendaftar di kategori lainnya yang mengapresiasi keberhasilan. Wow, menarik kan ya? Oke, hal yang kedua yang penting dalam merayakan kegagalan adalah memastikan bahwa Anda jatuh ke depan atau istilah kerennya failing forward. Yaitu sebuah kegagalan yang justru mendorong kita maju ke depan. Bukan berhenti, terpuruk, apalagi mundur ke belakang. Apa yang bisa membuat Anda jatuh ke depan? Nah, itu adalah ketika Anda mampu mengambil pelajaran dari kegagalan Anda saat itu. Dan mengambil aksi lanjutan untuk memperbaikinya. Apa yang jadi penyebab kegagalan Anda? Di bagian mana yang salah? Apa yang perlu dilakukan berbeda agar peluang berhasil menjadi lebih besar di masa yang akan datang? Pelajaran-pelajaran inilah yang perlu kita rayakan. Sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah kita dapatkan jika kita tidak mengalami kegagalan tersebut. Mereka yang berhasil menemukan pelajaran berharga ini ketika gagal kemudian mengambil aksi lanjutan yang tepat, gak akan pernah jatuh pede. Justru sebaliknya, mereka akan jadi jauh lebih pede untuk bergerak maju ke depan. Kenapa? Karena jatah kegagalan mereka kan sudah berkurang. Dan mereka juga tahu mana cara yang salah untuk bisa menang. Kini mereka juga tahu apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya nggak dilakukan untuk bisa menang. Dengan begitu peluang mereka untuk berhasil di masa yang akan datang jadi lebih besar. Maka pada suatu kesempatan nanti ketika Anda bertemu dengan seseorang yang baru saja mengalami kegagalan, maka dekati ia. Tepuk pundaknya dan katakan, "Saya salut pada Anda yang telah berani mencoba. Anda berani mengambil sebuah risiko yang kebanyakan orang tidak punya nyali untuk melakukannya." Kemudian lanjutkan. Apa yang Anda perlu lakukan berbeda dibandingkan sebelumnya agar pada kesempatan berikutnya peluang keberhasilan Anda jadi semakin besar? Dengan pertanyaan itu, insya Allah dia akan menemukan cara yang jauh lebih baik untuk memastikan keberhasilan di masa yang akan datang. Silahkan mencoba. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.